Bu Bualan Seram, seram. Hey bro, Malam Brota, Brother Brother and and Sister. Sister. di malam hari ini Kita berdua, akan, saya Doni, saya Andre. dukung kami. Jadi Ini mas Ram, ini mas Oh, Ram. terlalu Ini mas Ram. Ini nggak ada seram-seramnya. kita tuh nggak bisa gitu, Nggak bener bisa. fokus seram-seram gitu. Susah. Kenapa selalu di mix kayak vodka? Oh, aduh. Merek lagi. Oke, nah di malam hari ini, wah ini kita ngomongnya agak biar agak spooky lah ya, karena ada yang bilang Spooky. Oke, lanjut. karena ada yang bilang kalau kok aku kan mau ngomong. Ya silakan. Enggak. Karena ada yang bilang kalau konten ini tuh kayak ngambang gitu, kayak ada yang kuning gitu. Nah ini udah episode ke Tiga. Jadi kita kayak kemarin ya, maksudnya kita masih konsisten buat pengalaman pribadi dulu masing-masing bertahap yang kita ingat pastinya. Kalau misal kita nggak ingat, kadang mungkin ada beberapa pengalaman yang keskip Iya, gitu ya kan. betul. Tapi yang kita ingat dulu, kita coba bikin runut, bikin teratur sampai nanti kita ketemu, sampai nanti ada pengalaman-pengalaman gede yang ibaratnya makin bikin kita sebenarnya kayak nggak percaya gitu. Kalau kita adalah rengginang. Di minggu lalu, Pak. Kita masih ingat saja ya. Lah kan bapak sendiri yang bilang kayak gitu. Ketika nanti kita bersatu, Kemarin pansanya susah gitu. Mau nyari apa gitu kan, malah rengginang yang dibikin. nah iya makanya kan langsung jadi. Tapi di malam hari ini kita syutingnya Aha. dengan suasana hujan. Aha, ini bukan sound effect yang bukan sound dicari effect sama sekali. di Mbah Google ya. Benar-benar ini dari alam yang mendukung Hmm, untuk konten malam hari ini biar semakin bikin kami kelaparan. Ya udah. Hujan lapar. lapar emang ya. Dan Yaudah. kami butuh kehangatan. Aha. Tapi Brota boleh juga sambil makan mie instannya ya kan. Mau nyebut mie yang Tapi itu tadi. ingat, Aha. sambil makan mie instannya hati-hati. Nah. Coba lihat kiri kanan, depan belakang. Siapa tahu mantan masih mengikuti. Waduh, itu horor sih. Nah, tapi bukan itu yang bakal kita bahas. Tapi ini ada kaitannya dengan kalau cowok berarti punya mantannya cewek. Cewek Ya kan? mantannya cowok. Itu tahun berapa Pak? Tahun sekarang kayaknya bisa random lah. Oh iya sih. Cerita seramnya siapa mau duluan? Kemarin kan yang pertama Andre, kedua Doni, ketiga gimana kalau mereka? Oh nggak usah, ya? nggak usah kita dulu. Aku punya koin. Koin. Oh ini sebenarnya Aku pikiran begitu aja. Ya ini. Kalau aku buka minumannya tumpah berarti aku yang buka, yang cerita duluan. Ya emang kalau dibuka tumpah dong. Ini ada angka 1000 sama angklung. Karena kayaknya lebih dua-duanya horor ini. 1000 itu horor kalau misalnya udah nggak ada duit lagi. Ini yang bener. Angklung juga horor. Nah makanya. Pernah ada videonya kan? Yang Iya angklung sih. bunyi sendiri. Iya. Nah ini. Jadi aku Ini apa? Angklung. Angklung aku 1000 ya. Oh, Nah 1000. berarti Ya, aku duluan. 1000 ya aku Baik cerita. Bota, saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Oh enggak ya? Belum, baru mau mulai ceritanya belum. Ini waktu aku SMA kelas 1. Jadi liburan semester 1 mau ke semester 2 itu kalau aku nggak salah inget ya, pokoknya masih SMA. Nah itu waktu itu posisinya di Palembang. Oke. Ini memang aku sebutin karena ini kejadian nyata yang aku Jadi alami. pas sama Pak Lembang itu, Bu Lembangnya kemana? Itu nama daerah. Oh, nama daerah. Coy daerah coy. Di Palembang pergi ke Gunung Dempo. Jadi di situ Banyak majalah dong. itu Tempo. Gila. Lanjut. Jangan dipotong dulu pak. Ini Siap. mau masuk seramnya. Nanti nggak Siap. jadi seram nih. Siapa? Jadi pergi ke sana. Nah ini kejadiannya sama kayak cerita yang aku kecil dulu. Nah jadi nggak boleh sembarangan ngomong. Tapi ramai sih. Perginya ramai. Perginya rame. Itu ada berapa orang ya? Satu mobil itu bapak, ibu, aku, kemudian teman bapak, suami istri, aku sama
kakak aku. Itu berapa tuh jadinya? 7 ya. Sama anak-anaknya dia tuh ada Mungkin 2 kalau nggak salah. Jadi bisa bersembilan lah, kalau nggak salah. Jadi pergi ke Gunung Dempo. Di perjalanan aku tuh lupa banget, apa ya, berdoa. Oh. Nah, Ini perjalanannya dari rumah ke Gunung Demponya. Aku lupa berdoa karena ada yang bilang ya harus berdoalah gitu dan jangan ngomong sembarangan. Nah, tahu-tahu di situ dalam perjalanan itu yang asli dari Palembangnya, teman bapak, itu ngomong bahwa ada kejadian kalau di sini tuh ada yang namanya Ratu Belandanya. Oh, Noni Belandanya. Dan itu memang kadang sering dilihatin juga gitu. Ya aku karena umur segitu ya kan, ya cuek bebek aja gitu, kayak apa sih gitu, cerita apa sih gitu. Jadi ya masih anak SMA kan? Kayak apa sih bilangnya, skeptis ya? Ya skeptis bisa, terus kayak ya apa? Sebenarnya gengsinya masih tinggi juga. Itu. Jadi ya kayak nggak peduli aja gitu. Itu aku inget banget. Perginya hari Sabtu, pulangnya hari Minggu. Jadi cuma 1 malam aja gitu. Jadi paginya, nah ini ya, paginya. Sabtu, Minggu. Sampai di sana tuh nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya kayak biasa aja nikmatin alam yang dingin gitu kan. Dingin sampai sana, minum teh doang. Malamnya nikmatin suasana dingin terus tidur. Paginya baru nikmatin gunungnya gitu kan, karena emang pemandangannya bagus ya kan. Nah, pergilah kami nih sekeluarga ke kebun teh. Jadi kita nggak sampai ke gunungnya, enggak, cuma di kebun tehnya aja. Nah, di kebun tehnya itu aku foto. Kayak biasa lah orang mau mengabadikan sesuatu ya kan. Fotonya itu kayak gini. Ingat banget. Ya, fotonya rentangin tangan di kebun itu. Ada juga yang kayak gini fotonya, kayak lagi nganuin gunung gitu. Nah, itu nggak ada masalah nih. Selesai liburan segala macam. Nah, di perjalanan udah mulai ngerasa, perjalanan pulang nih, udah ngerasa badan itu nggak nyaman. Tiba-tiba. Padahal tuh sehat-sehat aja. Ya positive thinkingnya itu karena memang badan yang capek. Ya kan? Nah, oke. Sakit nih sampai hari Selasa. Ya kan? Rabu sembuh. Kamis, Jumat masih baik-baik aja. Sabtu udah mulai meriang lagi. Sampai ke Minggu sakit. Akhirnya Senin Selasa juga akhirnya minta izin sekolah. Itu minggu pertama. Minggu kedua gitu lagi. Sama. Minggu ketiga gitu lagi. Masih udah demamnya selama 3 minggu berturut-turut ini? Iya. 3 minggu berturut-turut. Udah ke dokter? Udah. Nggak apa-apa? Terus? Ya katanya cuma karena ya demam aja gitu. Tapi aku ngerasa badan aku tuh ya selama 3 minggu itu di sini itu kayak berat banget. Apalagi kalau di depan rumah itu ada pohon besar. Di Palembang. Rumah dinasnya itu ada pohon besar. Kalau udah ngebahas pohon merinding nggak ya? Iya bang, aku dari tadi merinding loh. Terus ada pohon besar dan awalnya aku nggak takut sama sekali. Tapi aku ngerasa, aduh kan merinding. Kayak itu tuh ada gitu, tiba-tiba tuh kayak ada selama 3 minggu itu. Dan dia di situ di pohon itu. Nah ternyata, minggu ketiga nih aku udah ngerasa nggak enak, aduh merinding. Aku tanya sama saudara yang bisa ngeliat di sini di Pontianak. Aku tanya, Mas, kok badan aku nggak enak ya? Aku bilang udah 3 minggu berturut-turut gitu. Nah kebetulan foto yang aku foto gunung, foto gini, itu kan dikirimin ke keluarga Pontianak. Keluarga ngeliat kan. Nah begitu dilihat sama almarhum, ternyata itu ada Noni Belanda itu naik di pundak aku dan juga meluk aku. Itu ya aku nggak tahu ya itu benar apa enggak ya, tapi itu yang aku rasain. Nah aduh merinding sumpah. Jadi ketika foto itu dilihat dan aku ngerasain hal itu, langsung diobatin.
Dan ini ya bukan obat dokter, tapi emang ya coba dengan cara yang tidak biasanya gitu ya kan, pakai daun sirih, temu urat, sama jarum. Dan itu jarumnya dibakar, fotonya dibakar, jarumnya itu ditusukin ke jempol kaki aku nih. Berdarah nggak? Sampai berdarah, darahnya hitam. Bukan merah, darahnya hitam. Dan itu pas diobatin kayak gitu kan ke daun sirihnya diambil, terus daun sirihnya juga dibakar, dibuang. Aku tuh langsung kayak dunia ini berputar. Kayak wah gitu. Putih terus wah. Itu tuh langsung kayak badannya enak tiba-tiba. Tapi besoknya sakit lagi. Dan setelah itu nggak sakit-sakit lagi. Baru sembuh. Baru lega. Kayak proses penyembuhannya kali ya, gua tahu dulu. Nah, itu pengalaman aku ketempelan ya. Nah, itu pas di SMA. Itu aku lupa ingat sih SMA pas libur SMA semester 1 kah atau sebelum SMA. Aku juga pokoknya masa-masa itu deh. Aku kalau ketempelan sih belum pernah yang sampai separah itu. Maksudnya sampai diikutin sampai berapa itu nggak pernah. Tapi kalau misalnya di ludah waktu itu katanya pernah. Jadi masih kecil juga, pokoknya masih SMP ya, masih SMP gitu. Kan dulu tuh di bukan di depan rumah ya, maksudnya di agak jauh lah dari rumah. Ada biasa main di rumah abang senior. Jadi dia ini emang senior di sekolah kan. Iya. Aku SMP kelas 1 kelas 2 gitu ya kalau nggak salah. Dia udah SMA pokoknya. Pokoknya emang baik sama dia. Emang sering segala macam. Nah, dianya ini kan hilang di laut. Jadi katanya tuh, aku nggak menyebut nama sih. Jadi hilang di laut. Waktu dia tuh kayak biasa mungkin mancing jalan. Jadi ada biasa mancing jalan tuh. Kalau mancing jalan tuh biasa air tuh cuma segini sepaha kita, gitu kan sepaha. Nah dia ini hilang di laut 3 hari nggak ketemu. Jadi kayak mungkin selama masa pencarian, aku main di rumah dia. Kan main di rumah dia tuh kayak masih ada pohon ceri gitu. Masih ada pohon ceri segala macam kan. Nah kejadiannya itu nggak tahu kenapa, pokoknya sebelumnya tuh aku nggak punya alergi, nggak ada sama sekali alergi apa yang bikin badan gede apa nggak pernah ada sama sekali gitu. Oh iya, aku tahu yang alergi ya, itu ya. Oke. Jadi saat itu tuh itu awal mula aku kena alergi tuh. Jadi kayak mulai itu kayak mulai kebiasaan aja, jadi kayak apa gampang gatal, karena nggak masuk akal juga, gatal kenapa sih gitu. Terus aku main di pohon ceri. Sebenarnya bukan pohon ceri ya, apa sih nyebutnya, kayak buah kecil, orang kan biasanya nyebutnya ceri merah-merah kan? itu ya, yang kecil-kecil. Kersen. Pakai pohon kersen itu. Kalau kita nyebutnya ya ceri karena karena itu lah ya. Karena dia nggak ada bel kan. Jadi boleh ceri aja. Kalau ada bel. Jadi transisi lucu. Udah lanjut. Jadi itu pas aku main, itu pas azan zuhur. Pas azan zuhur aku berhenti. Itu malah siang. Malah siang. Jadi pas azan zuhur berhenti. Balik ke rumah. Kok tiba-tiba gatal. Kenapa di sini gatalnya? Di kaki awal gatalnya kan. Kok gatal gitu, garuk bengkak. Jadi kayak muncul apa sih, ibaratnya kayak bener-bener kayak alergi, cuma bulat-bulat. Apa ya? Gambaran itu kayak biduran. Iya, model biduran gitu. Bulat ya kan. Bilang kecil-kecil. Bulat. Awalnya kecil-kecil. Bulat kayak tiba-tiba muncul banyak. Terus kayak gede, terus nyambung. Ngerti enggak? Kayak gede nyambung nih. Ya, say. Di kaki pas itu kayak masih mikirnya kayak alergi biasa kan, kayak paling nanti sembuh gitu. Sore hilang. Hilangnya bersih sama sekali, Padahal kayak kita nggak makan apa-apa, habis nggak ngapa-ngapain, aktivitas biasa, cuman emang suka nongkrong di pohon itu aja karena dingin, dan emang dibikin tempat kayak tempat duduk gitu loh. Biasa sambil nunggu teman kan main situ. Nah habis itu pas sorenya nggak ada apa-apa, lepas maghrib mulai lagi tuh di tempat yang sama sampai di tangan. Mulai tangan nih, mulai kata-kata, mulai dari betul-betul segala macam. Oh ini kayaknya alergi nih. Tanya ke dokter segala macam, ada makan apa nggak gini tadi ya. Nggak tahu, nggak ada makan apa sih, maksudnya kayak nggak ada makan pantangan segala macam. Dan ini baru pertama juga, bahkan nggak ketika habis makan peristiwanya. Ketika lagi ngapa-ngapain, pulang rumah langsung gatal-gatal kan. Nah waktu itu dokter cuma ngasih obat alergi apa gitu, pokoknya dikasih sama dia. Kayak dia juga nggak bisa menyimpulkan kan, maksudnya kayak
masa alergi angin tiba-tiba. Iya. Ya kan, misalnya kalau misalnya mau menyimpulkan itu kan butuh riset lagi. Iya. Jadi emang dikasih obat alergi, minum nggak mempan. Nah, yang puncaknya parah itu besoknya. Jadi besok itu alergi itu sampai ini bengkak, bibir bengkak. Bahkan area kelopak mata putih nih, itu bengkak juga. Jadi kayak apa sih, merah terus muncul gitu loh. Kayak muncul daging gitu. Paham nggak? Kayak bengkak itu di bola mata itu kan ganggu tuh. Jadi ngeliat itu jadi kayak apa ya? Kayak abis tonjok sih. Kayak aku kebayang. Agak gini gitu kan. Nah pada akhirnya kayak wah ini nggak beres nih gitu ibaratnya. Nah kemarin sebenarnya yang kecetus ide untuk ke orang pinter paranormal itu abang sepupu. Jadi pas dia pulang segala macam itu langsung nyelotok. Kok habis main situ kak? Kata dia. Jadi di tempat gitu ibaratnya kan. Yang pohon itu ya? Oh bang tahu bang gitu kan. Oh kena ludah kau nih kata dia. Dia bilang kayak gitu, kena ludahin kau nih kata dia kan. Lah jadi gimana bang? Itulah malam kita berangkat ya kata dia. Malam itu dibawa ke satu tempat, emang ada kayak di guru lah ibaratnya, guru yang dituakan situ. Nah itu langsung di ini kan nih, dibilang kayak nggak bisa diobat malam ini, mesti besok maghrib. Dekat-dekat azan maghrib tuh, itu diobatin. Nanti besok kita kesana aja, ke rumahnya langsung. Karena emang nggak jauh dari rumah, rumah itu nggak jauh dari rumah. Jadi balik ke rumah, besoknya kan balik ke rumah kan itu nahan gatal loh. Bener-bener nahan gatal semalaman sampai lidah nih apa sih kebas gitu loh. Kayak mau makan tuh nggak bisa. Jadi pas maghribnya datang, aku tuh kayak diginiin, dia kan dikasih benang. Kalau dia kan dikasih benang kayak diikat, nanti badan diikat juga. Diikat sama benang. Terus nanti dikasih gini, kikisan tanduk kerbau. Tanduk kerbau tuh dikikis sama kayak apa sih bekas ampas kayu gitu. Yang dipotong, dibakar pakai arang segala macam, nanti asapnya diusap kayak seluruh tubuh, diusap, dipotong benang tadi gitu. Mereka kan ikan nih, dipotong pakai guntingnya gunting udah dibungkus sama kain kuning sama dia, dipotong segala macam, hilang pak. Kayak bener-bener kayak apa? 30 menit, bukan 30 menit. Pas azan kan masih proses. Lepas azan, orang sholat segala macam, habis sholat hilang. Jadi bener-bener kayak tiba-tiba sembuh aja gitu. Kayak lepas semua yang gitu. Iya kayak tiba-tiba kempes sendiri gitu kayak. Kan kalau misalnya alerginya juga kayak kok bisa efeknya secepat itu bahkan obatnya nggak mempan gitu ya kan. Nggak mempan. Jadi abis itu dah katanya jangan main situ lagi. Nggak tahu tuh alasannya kenapa. Pas itu emang awal itu nggak mau main gitu. Besoknya ada orang kesurupan di nggak jauh dari situ sih sebenarnya, kayak berapa blok gitu kan sebelahnya. Nah, terus yang kesurupan ini teriak-teriak, dia bilang aku bisa balikin anak yang hilang ini, senior ini nih, aku nih tadi. Tapi aku minta anak itu kata dia. Kau? Dia minta aku itu 3 blok itu. Jadi aku bisa balikin tapi aku minta anak itu. Terus ditanya lah sama yang kesurupan itu kan, kau mau minta gimana? Enggak, aku mau main aja sama dia. Aku mau main aja sama dia, enggak aku bawa ke dunia aku katanya. Dia mau dekat, karena dia harus dekat sama aku rupanya. Enggak tahu ya, abis dipotong mungkin kayak ada di kekai lah gitu ibaratnya. Gitu, aduh. Nah terus akhirnya si orang yang dituakan guru ini datang juga, setelah ngomong gini datang ngobrol sama dia segala macam, kayak diancam lah. Kalau misalnya kamu emang mau unjuk kekuatan katanya, pohon ini bisa kebakar, termasuk kamu bisa kebakar juga kata dia waktu itu. Nah akhirnya dianya kayak apa sih kayak nggak ngelawan kali ya, mungkin karena ini lebih kuat mungkin ilmu batinnya ketimbang si makhluk ini. Habis itu emang makhluk itu dibilang sama si guru ini kan, kalau kamu tinggal aja gitu, tapi jangan ganggu. Kamu harus satu tempat kau gitu ibaratnya. Dan pada akhirnya nggak tahu gimana, pokoknya habis itu damai, kayak nggak ada kesurupan lagi. Besoknya main ini ketemu, dan ketemunya nggak jauh dari tempat dia hilang. Jadi cerita itu dua orang ini mancing, si A sama si B. Yang hilang si A. Mancing dekat-dekatan, air segini. Air cuma sepaha katanya, sepaha gini ya, sepaha gini. Nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi kan. Nah, sepaha gini. Terus tuh mereka mancing, katanya tali pancing itu nyangkut. Si A ini tali pancingnya nyangkut karena si B cerita. Nah, si A nya bilang, aku ngambil dulu ya tali pancingnya. Itu badannya nyangkut tuh. Si B ini kan kayak balik badan segala macam, mancing lagi gitu. Nah, kalau balik lagi hilang.
kata si B nih, cerita si B nih, si Adi langsung hilang, kayak bukan arus nggak dalam, laut juga nggak, itu di laut sih, laut juga nggak dalam, itu nggak dalam, arusnya juga nggak kencang. Tenang kan berarti? Tenang, kan? arusnya nggak kencang gitu ya. Nah itulah abis itu pokoknya setelah itu kesurupan itu mau 3-4 hari baru si main ini ketemu, tapi nggak jauh di tempat dia hilang. Nah pas main itu ketemu kesurupan lagi, orang yang beda kesurupan. Dia bilang untung aku balikkan anak itu, kalau tak bisa aku simpan itu katanya. Astaga. Nah jadi ini believe it or not sih ya, maksudnya mau percaya mau enggak juga, tapi sometimes hal seperti itu bisa terjadi juga gitu ibaratnya. Maksudnya kadang bisa kita nih bisa masuk ke dimensi dia juga dan bisa hilang, bisa juga enggak. Bisa juga emang karena kesalahan kita. Betul. Ya itu dia tadi ya. Mungkin kalau Andre pribadi bilangnya ya kalau kita kemanapun kita harus permisi kulon nuwun gitu bilangnya ya kan, ke baik diri sendiri ya, ke orang yang di situ juga, baik yang terlihat maupun yang enggak terlihat gitu kan, karena kan kita hidup berdampingan. Dan juga ya sebenarnya ini juga sih, maksudnya kalaupun kita emang suka dengan alam segala macam, main ke alam, kita boleh tidak percaya dengan keberadaan mereka, tapi setidaknya hormatilah alam di sekitar. Nah itu dia, mungkin kayak Doni juga main-main di pohon itu bisa kena karena dia juga nggak pamit dulu. Mungkin bisa jadi ya kan, mungkin nggak tahu juga ya kan. Nah tapi itulah cerita kita, boleh dipercaya boleh juga enggak, nanti silakan Brota komentar ya, nilai komentar. Dan juga kalau emang suka dengan cerita ini boleh di like ya, disukain dan komentarin, langganin. Oke. Jadi bahasa ya, langganin ya. Ya udah pokoknya itu cerita kita berdua. Sampai ketemu nanti di episode berikutnya untuk Buram Bualan Seram. Si bodoh. Kok orangnya? Aku dulu kayak biasa ya. Sekarang dia yang begitu. Bu. Aku dulu. Ya ulang. 1, 2, 3.